Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Mulyaningsi Putri, NPM 207002020 dari kelas mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja transformator tenaga ataupun transformator daya dan juga kasus blackout yang pernah terjadi di dunia beserta penyebabnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang transformator tenaga. Nah, transformator tenaga ini adalah sebuah peralatan listrik yang berfungsi untuk mentransformasikan tegangan atau menyalurkan tenaga ataupun daya dari listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah ataupun sebaliknya. Lalu ada beberapa klasifikasi dalam transformator tenaga ini. Nah, yang pertama itu klasifikasi menurut pasangannya. Nah, ada pasangan dalam dan juga pasangan luar. Lalu yang kedua, klasifikasi menurut fungsi ataupun pemakaian. Ada 3 transformator menurut fungsi dan pemakaian ini. Yang pertama transformator mesin, yang kedua transformator gadu induk, dan yang ketiga transformator distribusi. Lalu klasifikasi ketiga adalah menurut kapasitas dan juga tegangan. Nah, untuk mempermudah pengawasan dalam operasi trafo ini dibagi menjadi 3. Yang pertama trafo besar, yang kedua trafo sedang, yang ketiga trafo kecil. Lalu untuk cara kerja dan juga fungsi dari tiap-tiap bagian trafo ini, yang pertama, dalam transformator itu ada bagian utama. Nah, di bagian utama ini ada yang pertama inti besi. Inti besi ini berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Nah, inti besi ini dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi untuk mengurangi panas. Lalu yang kedua ada kumparan trafo. Kumparan trafo ini merupakan beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk suatu kumparan yang diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lain dengan isolasi padat seperti karton, pertinax, dan lain-lain. Lalu ada kumparan tertier. Nah, kumparan tertier ini diperlukan untuk memperoleh tegangan tertier atau yang tegangan untuk kebutuhan lain. Nah, untuk kedua keperluan tersebut, kumparan tertier ini selalu dihubungkan dengan delta. Nah, kumparan tertier ini sering dipergunakan juga untuk menyambungkan peralatan bantu seperti kondensator dan juga yang lain-lainnya. Nah, lalu ada minyak trafo. Sebagian besar trafo tenaga, kumparan-kumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo besar yang berkapasitas besar juga. Karena minyak trafo ini mempunyai sifat yang sebagai media perpindahan panas dan juga sebagai isolasi, sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan juga isolasi. Lalu selanjutnya itu ada bushing. Nah, hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah bushing yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang juga sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki trafo. Lalu yang terakhir ada tangki trafo dan juga konservator. Pada umumnya di bagian-bagian dari trafo yang terendam di minyak trafo itu dalam tangki untuk menampung pemuaian minyak trafo. Nah, tangki ini dilengkapi dengan konservator. Lalu bagian yang kedua itu ada peralatan bantu. Nah, peralatan bantu di sini yang pertama itu ada pendingin. Nah, pada inti besi dan juga kumparan-kumparan akan timbul panas akibat rugi-rugi besi dan juga rugi-rugi tembaga. Bila panas tersebut mengakibatkan kenaikan suhu yang berlebihan, akan merusak isolasi dalam trafo tersebut. Maka untuk mengurangi kenaikan suhu yang berlebihan tersebut, trafo perlu dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menyalurkan panas trafo keluar. Lalu yang kedua ada alat pemanas. Nah, karena pengaruh dari turunnya beban trafo maupun suhu udara luar, maka suhu minyak pun akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Bila suhu minyaknya tinggi, minyak akan memuai dan juga mendesak udara di atas permukaan minyak keluar dari dalam tangki. Nah, sebaliknya, bila suhu minyak itu turun, nah minyak itu akan menyusut, maka udara luar akan masuk ke dalam tangki. Nah, kedua proses ini disebut dengan pernafasan trafo. Nah, permukaan minyak trafo akan selalu bersinggungan dengan udara luar yang menurunkan nilai tegangan tembus minyak trafo. Maka, untuk mencegah hal tersebut, pada ujung pipa dan juga penghubung udara luar dilengkapi tabung berisi kristal zat hidroksinopis. Hidroksopis.
Lalu ada indikator. Nah, untuk mengawasi, selama trafo beroperasi ini diperlukan indikator, pada trafo. Yang pertama itu ada indikator suhu minyak, yang kedua indikator permukaan minyak, yang ketiga indikator sistem pendingin, yang keempat, indikator kedudukan tap. Nah, lalu ada juga peralatan untuk proteksi. Nah, peralatan proteksi ini, yang pertama itu ada relay Buchholz, atau, adalah sebuah alat untuk mendeteksi dan juga mengamankan terhadap gangguan di dalam trafo yang menimbulkan gas. Lalu pengamanan tekanan lebih. Nah, alat ini berupa membran yang dibuat dari kaca, plastik, tembaga, atau katup berpegas yang berfungsi sebagai pengamanan tangki trafo terhadap kenaikan tekanan gas yang ditimbulkan di dalam tangki yang akan pecah pada tekanan tertentu dan kekuatannya itu lebih rendah dari kekuatan tangki trafo. Lalu ada relay tekanan lebih. Relay ini berfungsi hampir sama dengan relay Buchholz, yaitu untuk mengamankan terhadap gangguan di dalam trafo. Lalu ada relay diferensial. Nah, berfungsi untuk mengamankan trafo dari gangguan di dalam trafo, antara lain flashover, antara kumparan dengan kumparan, atau kumparan dengan tangki, atau belitan dengan belitan, dan di dalam kumparan atau beda kumparan. Lalu ada relay arus lebih. Nah, relay arus lebih ini berfungsi untuk mengamankan trafo arus yang melebihi dari arus yang diperkenankan lewat dari trafo tersebut. Lalu arus ini arus yang lebih ini dapat terjadi karena beban lebih atau gangguan hubung singkat. Lalu ada relay tangki tanah. Nah, berfungsi untuk mengamankan trafo bila ada hubung singkat antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan pada trafo. Lalu ada relay hubung tanah, berfungsi untuk mengamankan trafo bila terjadi gangguan hubung singkat satu pasa ke tanah. Lalu ada relay termis. Nah, relay termis ini berfungsi untuk mencegah atau mengamankan trafo dari kerusakan isolasi kumparan akibat adanya panas lebih yang ditimbulkan oleh arus lebih. Nah, besaran yang diukur di dalam relay ini adalah kenaikan temperatur. Nah, lalu untuk contoh kasus blackout yang ada di dunia itu beserta penyebabnya, salah satunya terjadi di Indonesia. Nah, di mana di Indonesianya? Jadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2005 itu sekitar pukul 10.23 pagi terjadi kegagalan saluran transmisi 500 kV antara Cilegon dan juga Saguling di Jawa Barat. Nah, yang mengakibatkan memangkas pasokan listrik dan juga pemadaman 5.000 megawatt secara pasif. Nah, Jakarta juga kehilangan daya dan setengah dari populasi Indonesia sekitar 100 juta orang hidup tanpa daya elektrik selama hampir 11 jam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.